innahu la yuhibbul mu'tadin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa amri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah syukur rahimakumullah, sungguh pagi hari ini kita bersyukur dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh yang sangat kita hormati. Sholat subuh adalah sholat yang disaksikan semua malaikat. Malaikat yang berjaga tadi malam belum sempat kembali ke langit lagi, yang tugas pada pagi hari ini sudah datang. Jadi menjelang subuh itu seluruh malaikat menyaksikan kita dan ikut mengaminkan doa-doa kita. Berbahagialah kita yang bisa berjamaah sholat subuh, dapat zikir berdoa di waktu-waktu menjelang subuh dan subuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah syukur rahimakumullah, syukur alhamdulillah kemarin jam 9 saya dapat undangan BPAK. Apa itu? Paguyuban Pensiunan PPKA, Paguyuban Pensiunan Kementerian Agama di Jakarta, di rumah makan ayam goreng Kebun Bilik di Pausasa. Hampir berapa persen? Yang kira 70% karena sudah tua-tua, sudah pangling. Satu persatu walaupun namanya sudah pada tenar, ketika ketemu saya terpaksa di sebelah saya berdiri, depan saya bisa mulut Pak Yamin Punani Pak Jubiliasan, mantan kepala Kementerian Agama yang dulu. Oh ternyata namanya sudah sangat tenar bagi saya, Pak Bunyamin. Tapi di depan saya lupa kalau nama sekali nggak ketemu. Jadi hampir 70% sudah pertemuan begitu sudah lupa. Jadi kecuali diminta ngomong, saya minta sambutan sebagai peserta itu baru saya ngomong. Nama saya nanti ini Kementerian Agama merupakan pindahan. Saya terangkan, saya dulu aslinya bukan Kementerian Agama. Saya masuk tahun 2000 itu diterima di Dinas Pendidikan Provinsi daerah Sumatera. Tapi saya mengajukan pendaftaran, ketika pendaftaran di Dinas Pendidikan itu pakai sarjana ditolak. Ini yang dibutuhkan Dinas Pendidikan bukan sarjana non pendidikan, bukan dari UGM. Yang dibutuhkan, kebetulan dibutuhkan saat ini golongannya SMP. Bismillah saya daftar, satu-satunya yang dites yang diterima saya di Dinas Pendidikan. Maka golongan saya masuk Dinas Pendidikan rendah. Waktu itu 1C rata-rata gitu. Maka Dinas Pendidikan kepalanya telepon kepada Kementerian Agama, Pak Afandi waktu itu, Bu Erna telepon, Pak Budi, ini ada karyawan itu Dinas Pendidikan punya ijazah sarjana, bahkan sekarang punya S2, kok masih golongannya dia, tolong dipindah di Kementerian Agama. Oke, bisa. Saya ngurus surat-surat saya dari Presiden Gubernur, kamu urus ke Jakarta, Menteri Agama. Alhamdulillah bisa pindah. Tugas pertama saya di MAN 1 Negeri Jakarta, kemudian pindah Kementerian Agama Kota Jakarta, dan di Dinas Pendidikan di Kementerian Agama itu yang sangat terkenal saya di sana
jago badminton. Jadi Kementerian Agama sekarang kalau pertandingan dengan kemenang seluruh Indonesia, tidak ke Malang, Jawa Timur, ke Jakarta, selalu diajak dan selalu menang. Alhamdulillah menang. Pernah melawan Malang, Jawa Timur itu semuanya juga wah. Kemudian saya main 2 kali itu sampai kepalanya begini dengan saya. Maka saya bilang, wah iya siap menang nih. 2 kali main di Malang musuhnya mudah-mudahan itu alhamdulillah saya menang. Saya pintar bukan tenaganya saya bagus, tapi saya pintar nipu ya. Jadi pakai gerakan-gerakan tipuan. Alhamdulillah itu hanya anak internasional baik itu sama Subur Rahmatullah yang ingin saya sampaikan. Cluenya adalah umur. Setelah melihat teman saya Kementerian Agama tadi sudah sepuh berkaitan dengan ada yang tidak bisa berangkat, maka saya menyampaikan pada bagian tentang umur. Umur itu Bapak Ibu jamaah Subur Rahmatullah adalah anugerah dari Allah SWT, dan itu rahasia yang tahunya Allah. Nah, kita hanya bisa berusaha menggunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau besok umur itu dimintai pertanggungjawaban, ditanya baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, semua. Jadi orang Muslim dan orang kafir ditanya semua. Sudah saya beri umur kamu di dunia untuk apa saja? Jadi apa ya, panjeran atau paruan orang manusia yang dewasa itu umurnya 40. Kalau sudah umur 40 baru sudah menemukan jati dirinya, dia orang beriman atau tidak. Makanya dosen saya Pak Dhamma Jati Sukoharjo itu wanti-wanti, kalau sudah umur 40 tahun harus sudah menyurga. Yang dipikir adalah akhirat untuk mencari bekal sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah Subur Rahmatullah, ayat yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini cukup pendek dalam surat An-Nahl ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang bertakwa istimewa di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di surat Al-Hujurat ayat 13, manusia yang paling mulia di hadapanku adalah orang di antara kamu yang paling bertakwa. Inna Allah alimul khabir. Allah itu maha mengetahui dan maha mengawasi. Jadi mengawasi kita semua. Maka kita diwanti-wanti oleh khotib-khotib setiap Jumat pasti diminta untuk ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu biasanya pasti diajak bertakwa. Sebab takwa itulah yang akan menjadi bekal kita yang sebaik-baiknya dalam hidup di dunia ini maupun di akhirat. Maka berusaha menjadi orang yang bertakwa dan orang yang tadi muhsinun tadi itu loh disenangi Allah. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik, muhsin. Maka kita berusaha menjadi orang yang muhsin, orang selalu berbuat baik. Jamaah Subur Rahmatullah, umur yang kita bicarakan tadi, ada orang menuntut umur panjang. Orang menuntut umur panjang biasanya orang sudah umur 70 tahun lebih. Sebab Rasulullah pernah bersabda, umur umatku rata-rata 60 dan 70 rata-rata. Tetapi juga karena umur Allah, ada yang sebelum umur 60 dipanggil oleh Allah sudah ada. Ada yang sudah 70, sudah 80, sudah 90,
masih diberi kesehatan, alhamdulillah ada juga. Tapi hanya rata-rata keseluruhan Rasulullah mengatakan antara 60 sampai 70% bersyukur kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah subuh rahimahumullah. Lalu dalam menggunakan nur bagaimana? Ada 7 ciri manusia terbaik. Jadi ketika itu ada orang Arab Badui terkokoh-kokoh dari Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna sukharu, siapa manusia terbaik itu? Qala, Rasulullah menjawab, orang yang terbaik itu man tala umur wa khairu amalu wa khairu amalu wa hasuna amalu. Jadi man tala umuru wa hasuna amalu, jawab Rasulullah yang pertama, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Mari kita berusaha menjadi orang yang berdoa kepada Allah agar menjadi yang terbaik itu bisa panjang umur, memperbanyak amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran mu'alamah dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi belajarlah Al-Quran dan usahakan sampaikan kepada orang lain dalam setiap kesempatan, pertemuan LT, pertemuan perang, pertemuan paguyuban. Sampaikan sebisa mungkin, sampaikan walau satu ayat. Kemudian manusia terbaik yang lainnya menurut Rasulullah dan menurut Allah adalah khairukum li ahli. Rasulullah menjadi orang yang terbaik itu orang yang terbaik dalam sikapnya menghadapi ahli keluarganya. Jadi berusaha kita menjadi, kalau seorang bapak yang menjadi bapak yang baik, mendoakan anak-anaknya, mendidik, membimbing, kalau menyekolahkan yang ada jalan agama Islamnya. Ibu-ibu juga begitu, apalagi ibu doanya sangat manjur. Setiap malam tentu akan mendoakan keluarga, suami dan anak-anak yang tentu akan didoakan. Itu selanjutnya orang yang dikatakan terbaik yang kita ingat sudah hafal, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang manusia terbaik itu adalah di antara kamu adalah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu beberapa cuplian jawaban Rasulullah setelah ditanya siapa manusia terbaik. Jamaah subhanallah, waktunya sempit. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan satu penelitian kesimpulan dari seorang pemikir Islam yang namanya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini meneliti seluruh hadis-hadis sahih. Pada titik kesimpulannya, Ibnul Qayyim mengatakan, setelah membaca hadis-hadis sahih yang disabdakan Rasulullah, maka kesimpulannya adalah orang yang berbuat amal soleh, bertakwa, berbuat baik, sedekah, itu dapat memperpanjang umur. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, memfitnah orang, mendolimi orang, merugikan orang, itu memperpendek. Ini kesimpulan dari Ibnul Qayyim setelah membaca hadis-hadis sahih. Maka pergunakanlah waktu untuk berlomba-lomba berbuat amal kebaikan. Sebab itu
biar kita bisa kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Tidak pernah mendengar, pernah menceritakan di sini barangkali Nabi Ibrahim pernah dapat tamu seorang pemuda masuk gabah. Tiba-tiba malaikat Israel mau bisikkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, tamumu yang masih muda itu, aku diperintah Allah seminggu ke depan disuruh mencabut nyawanya. Wah, kaget. Nabi Ibrahim bersedih. Waduh, tamuku masih muda sekali. Lalu pemuda tadi ditanya, hei pemuda, kamu sudah nikah belum? Belum. Mau kamu nikah dengan jamaahku itu? Anak seorang ibu, dia solikah. Siap, mau nikah betul. Nikah. Besok seminggu lagi datang ya ke sini. Nabi Ibrahim karena deg-degan ini mau diambil nyawanya seminggu depan. Ayo siap. Apa yang dilakukan anak muda tadi? Tiba-tiba anak muda tadi sebelum menikahi gadis muslimah tadi, dia mensedekahkan hampir separuh hartanya untuk fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Pada luar seminggu depan datang betul, malah tidak masih sehat. Minggu depan datang lagi ya, siap. Bersama istrinya datang lagi. Minggu depan datang lagi, iya. Nabi Ibrahim agak ketemu sudah sama malaikat Israel. Karena itu bisa berkomunikasi dengan malaikat. Israel katanya pemuda tamu mau diambil nyawanya seminggu lagi. Ini sudah berminggu bertahun-tahun kok belum diambil nyawanya. Disampaikan rahasianya, dia bersedekah. Bersedekah itu luar biasa. Maka di dalam hadis diteliti oleh Ibnu Qayyim tadi, pada kesimpulan itu, yang berbuat baik, beramal soleh, termasuk sedekah, silaturahmi itu juga memperpanjang umur. Ada dalam hadis silaturahmi itu bisa mendatangkan rezeki dan memperpanjang umur. Jadi kesimpulannya sampai seperti itu. Demikian, waktu terlalu panjang. Semoga kita semuanya senantiasa dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah SWT, jadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, jadi orang yang tetap beragama Islam dan beriman kepada Allah, iman takwa kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini semuanya yang sampai dipertemukan di Allah di surga Allah. Dengan mohon maaf, salam